Pulau Obi, sebuah pulau kecil di Halmahera Selatan yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Maluku, jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta yang metropolis. Sebagian besar masyarakat di Pulau Obi hidup dengan sangat sederhana dan sangat mengandalkan tambang dan industri pengolahan nikel sebagai mata pencahariannya. Hal tersebut membuat masyarakat merasa sadar bahwa tidak selamanya hidup mereka bergantung kepada hasil tambang. Kami, Archipelago Action Research Expedition, melihat potensi lain yang bisa dikembangkan oleh masyarakat di Pulau Obi agar kehidupan masyarakat di sana dapat secara mandiri dan berkelanjutan berdampingan dengan alam sekitar. Archipelago Action Research Expedition ini merupakan manifestasi dari paradigma pembangunan archipelago atau paradigma pembangunan di negara maritim yang dikembangkan oleh Profesor M. Baikuni MA yang ada di Fakultas Geografi UGM. Jadi segala aspek pembangunan yang ada di Indonesia diharapkan mengarah kepada karakteristik negara Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Kita sekarang berada dalam suatu arus perubahan yang besar. Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, namun harus ada satu pengendalian terutama berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan kapasitas suatu wilayah mendukung suatu pembangunan. Perjalanan dimulai dengan menggunakan pesawat dari kota Yogyakarta menuju Makassar untuk transit. Di kota Makassar, tim yang berjumlah 18 orang melakukan briefing. Meskipun saat itu sudah larut dan beberapa orang sudah terlihat sangat kelelahan. Keesokan harinya, tim melanjutkan perjalanan ke Ternate dengan menggunakan pesawat. Kami berencana melanjutkan kembali perjalanan ke Pulau Bacan dengan menggunakan jalur laut. Beberapa porter tak resmi di pelabuhan mencoba menghadang kami karena melihat bawaan kami yang cukup banyak. Pada perjalanan tim ekspedisi kali ini, tim mengalami banyak kendala, terutama saat perjalanan menuju kota Labuha dari kota Ternate. Saat tim menuju ke pelabuhan besar kota Ternate, tim dihadang oleh beberapa porter yang tidak resmi karena ketertarikan mereka terhadap barang bawaan dan peralatan yang sangat banyak yang dibawa oleh tim ekspedisi kali ini. Alhamdulillah dengan adanya diskusi yang baik, para porter tidak resmi tersebut kemudian mengizinkan kita terus menuju perjalanan laut menuju ke kota Labuha. Ketika sampai di Pulau Bacan, tim kami disambut oleh Sekda Kabupaten Halmahera Selatan beserta jajaran kepala dinasnya. Ketika di Pulau Bacan, tim kami terbagi menjadi dua tim. Tim yang pertama tetap di Pulau Bacan untuk mengumpulkan data-data sekunder seperti data kebijakan pengembangan Pulau Obi, data statistik daerah, serta beberapa informasi terkait pengembangan desa-desa di kawasan pesisir Pulau Obi. Sedangkan tim kedua melanjutkan perjalanan ke Pulau Obi dengan menggunakan Sea Truck. Tiba di Pulau Obi, kami menuju Desa Kawasi dan menetapkan fokus dalam 4 bidang, yaitu tim identifikasi penghidupan atau livelihood masyarakat, tim seni dan budaya, tim kajian tata ruang kawasan, dan tim pengembangan permukiman. Action Research ini kemudian memunculkan satu topik-topik baru di mana proses pendekatan mencari data secara mendalam, secara detail kepada masyarakat dilakukan secara aksi. Kemudian dari upaya untuk mendekatkan diri ke masyarakat tersebut,
kemudian kita membuat satu konsep bagaimana desa tersebut di daerah pesisir dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa, yang memunculkan konsep bernama Eco Village atau desa mandiri berkelanjutan. Selama 20 hari pada bulan Oktober 2016, tim mengumpulkan data dengan berbagai teknik sesuai bidang masing-masing. Lokasi pengumpulan data berada di Desa Kawasi serta Desa Soligi. Selain itu, pada bulan Januari 2017 selama 10 hari, tim kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan cross-check dan validasi data serta hasil analisis. 6 bulan melakukan penelitian ini. Pada akhirnya, tim menghasilkan konsep baru tentang desa mandiri berkelanjutan atau Eco Village pulau-pulau kecil. Tidak hanya pemerintah pusat yang bergerak, tetapi justru kapasitas pemerintah daerah bersama masyarakat dan stakeholder para pengusaha turut bisa melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan ini untuk mensukseskan masa depan anak cucu kita. Bahwa melihat karakteristik pulau-pulau kecil yang sangat beresiko terhadap ketertinggalan, maka setiap masyarakat dalam satuan desa harus mampu berdiri secara mandiri, serta dapat memanfaatkan sumber daya alam lokal secara arif dan berkelanjutan untuk generasi anak cucu kita.